Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdakrus. Ada banyak faktor ketika kalian berencana bakal beli PSU yang berharga. Salah satunya adalah nilai efisiensi dari label 80+ yang ditawarin pada perangkat itu sendiri. Terkadang, banyak dari kita menyangka kalau ini cuma sebuah standar label biasa yang nggak punya arti besar. Padahal, jika kalian pahami lebih dalam, label ini bakal jauh lebih bermakna. Untuk itulah, pada video kali ini kami bakal ungkap arti sebenarnya dari label 80+ yang setidaknya bisa ngasih benefit nyata buat kalian. Penasaran? Pantengin terus video ini. Rating 80+ itu sendiri awalnya program sertifikasi secara sukarela buat ngepromosiin penggunaan energi yang lebih efisien pada perangkat power supply. Kalau nggak salah, diluncurin tahun 2004 oleh Ecos Consulting. Jadi, rating 80+ itu jadi pertanda kalau PSU yang bawa label ini bakal ngasih kepastian punya nilai efisiensi energi bisa lebih dari 80% pada beban kinerja tertentu. Misal, ketika PSU sedang bekerja penuh dengan beban pekerjaan 50%, maka nilai efisiensi yang ditawarin perangkat berada di level 80%. Intinya sih, rating efisiensi pada PSU cuma sebuah penilaian seberapa baik PSU bisa ngubah daya AC yang diterima dari outlet listrik utama ke PC lewat arus DC. Maksudnya apa sih efisiensi energi itu? Itu bukan berarti PSU cuma ngeluarin tenaga 20% secara keseluruhan, melainkan energi listrik ekstra yang dikeluarin PSU biasanya hadir dalam bentuk panas. Sebagai contoh, PSU bakal masuk daya buat memenuhi kebutuhan PC. Ada beban panas yang dikeluarin perangkat ini, sehingga konsumsi daya bakal jauh lebih meningkat. Ibarat ketika PC butuh daya 300 watt, maka PSU bakal narik daya lebih dari listrik utama karena beban panas ekstra yang dibawa. Bahkan bisa hampir 2 kali lipat jika perangkat tersebut secara utuh nggak punya rating efisiensi yang baik. Nah, disinilah nilai efisiensi ngaruh banget, di mana bakal ada pengurangan konsumsi daya yang ditarik cukup signifikan sesuai dengan label 80+ itu sendiri. Semakin efisien, maka konsumsi daya yang ditarik PSU makin sedikit. Itu berarti pengeluaran biaya listrik yang dihasilkan PC bisa berkurang. Di sisi lain, power supply yang lebih efisien bakal ngehasilin lebih sedikit panas, yang berarti sistem lebih tenang karena fan nggak harus bekerja cepat. Dan tentu aja, perangkat bisa lebih lama bertahan. Rating 80+ itu sendiri punya beberapa tingkatan yang bisa jadi penunjuk ideal bagaimana perangkat tersebut dapat memenuhi nilai efisiensi yang ditawarinya. Mulai dari label 80+ white dengan nilai efisiensi energi yang ditawarin bisa nyampe 80% pada beban kinerja 20%, 50%, dan 100%. Label 80+ bronze sedikit lebih tinggi, dengan efisiensi energi bisa nyampe 85% pada beban kinerja 50%, dan hingga 82% saat sedang bekerja penuh. Silver dan gold bisa lebih baik, dengan masing-masing label nawarin rating efisiensi energi hingga 88% dan 90% pada beban kinerja 50%. Sedangkan platinum dan titanium merupakan pilihan paling efisien yang nawarin rating efisiensi energi mulai dari 92% hingga 94% pada beban kinerja PSU saat beban kinerja 50% dan hingga 90% saat sedang bekerja penuh.
Biasanya, PSU dengan label Gold hingga Platinum punya pilihan komponen paling superior, yang tentu aja bakal ngasih nilai efisiensi terbaik. Tapi itu nggak datang dengan murah, di mana kalian bisa ngeluarin anggaran hingga jutaan. Cuma bisa sepadan dengan apa yang bakal disajiin perangkat ini. Apalagi kalau bicara kualitas maupun ketahanan. Tapi tunggu dulu, label 80 Plus itu nggak bisa hadir begitu aja. Bahkan perlu proses panjang agar benar-benar bisa dapetin rating tersebut. Produsen PSU perlu ngajuinnya ke pihak Plug Load Solution buat dites terlebih dahulu sebelum bisa dipasang pada produk. Ada tes tersendiri agar perangkat bisa memenuhi syarat rating 80 Plus. Dan itu gak mudah. Biasanya ada data tersendiri ketika PSU udah punya label 80 Plus. Gimana sejauh ini? Udah bisa dimengerti? Kita harap sih begitu. By the way, ketika kalian udah paham dan butuh rekomendasi PSU yang ideal, khususnya ketika bakal ngebangun PC high-end dengan budget besar, FSP Hydro PTM Pro 850W kayaknya bisa jadi kandidat ideal untuk pergi. Detail spesifikasi yang ditawarin berharga banget, khususnya ketika berkaitan dengan rating 80 Plus Platinum yang ngasih nilai efisiensi terbaik, fitur kabel modular, dan tentu aja Smart Fan FDB. Setidaknya, beberapa fitur unggulan ini bisa jadi modal positif tentang Hydro PTM Pro. Review lebih detailnya bisa cek langsung di web Murdercruise. Link di deskripsi ya. Jadi itu dia sedikit tutorial kami tentang rating 80 Plus. Meskipun belum kita ungkap semuanya, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.